Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Rehat hari Jumat 25 September 2020. Sebagaimana biasa, marilah saya mengajak kita untuk meluangkan waktu kita sebelum kita beraktivitas. Karena Tuhanlah yang layak kita muliakan dalam seluruh keberadaan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari saudara-saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami. Segala apa yang kami lakukan, pantaslah kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Karena kami percaya Engkau sungguh Allah kami yang baik, yang peduli bagi kami. Dan karena itulah Tuhan, kami tidak pernah berhenti untuk memuji membesarkan nama-Mu teristimewa. Mau belajar dari firman-Mu. Hari ini, pagi ini kami ingin belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Biarlah karya Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, sehingga apa yang kami buat, kami lakukan semua berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pembacaan kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama Bilangan pasal 20 pada ayat yang pertama hingga 13. Demikian sabda firman-Nya. Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Sin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang telah diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari perikop ini kita diarahkan oleh satu tema, bijaklah berkata-kata. Bijaklah berkata-kata. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu saudara-saudara, sebuah arti perkataan itu bagi kita bukanlah sekedar mengeluarkannya atau mengucapkannya. Tetapi ketika saudara dan saya
mengucapkan dan mengeluarkan kata-kata, maka perlu sekali kita mempertimbangkan apakah setiap kata dan ucapan kita itu senantiasa memberikan sebuah kesejukan dan sesuatu yang benar dari mulut kita. Karena kita tahu seringkali kita latah untuk mengeluarkan kata-kata, dan seringkali apa yang kita keluarkan itu seringkali di luar kontrol kita, sehingga ungkapan kata-kata kita itu seringkali bukan hanya menyakitkan orang lain, tapi juga merugikan diri kita. Karena itulah saudara-saudara, kita perlu hati-hati untuk mengeluarkan kata-kata, ungkapan-ungkapan kita. Bagian firman Tuhan ini saudara-saudara berbicara tentang sesuatu yang sungguh-sungguh kita katakan sederhana tetapi sangat fatal bagi Tuhan. Teristimewa ketika Musa mengeluarkan kata-kata yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Cerita ini diawali dengan sebuah pertengkaran yang sengit antara Musa dengan umat Israel yang tidak pernah berhenti untuk bersungut-sungut ketika mereka berada di dalam perjalanan di padang gurun itu. Minggu-minggu kemarin atau beberapa hari yang lalu kita mendengar tentang bagaimana persungutan mereka tentang makanan. Sekarang ini diceritakan tentang persungutan mereka, pertengkaran mereka dengan Musa untuk meminta kepada Musa agar Musa berdoa kepada Tuhan agar mereka diberikan air minum karena mereka kehausan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tentu Musa menghadap kepada Tuhan untuk mengungkapkan sebuah apa yang dinamakan permintaan dari umat itu yang terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan juga di hadapan Musa dan Harun. Karena itu Tuhan memerintahkan Musa agar ia pergi untuk memberikan sebuah air kepada mereka dengan mengetuk gunung batu itu dengan tongkatnya. Dan tentu saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Musa itu sebenarnya hal yang mungkin bagi kita sederhana. Ketika ia sudah sampai bertemu dengan umat itu, apa yang dilakukan oleh Musa, ia sangat terpancing oleh emosi yang tidak terkendali lagi. Sehingga dengan sangat geram ia mengatakan, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Ayat 10 menjelaskan. Ungkapan ini sederhana saudara-saudara. Tapi ini menggambarkan tentang suasana emosional dari Musa. Puncaknya adalah ketika ia memukul batu itu sampai 2 kali. Padahal perintah Tuhan sederhana. Ucapkan saja. Oleh karena itu, apa yang terjadi saudara-saudara, resiko dari ungkapan itu melahirkan bahwa Tuhan marah kepada Musa dan Harun oleh karena Tuhan menganggap mereka tidak percaya kepada Tuhan dan juga tidak menghormati kekudusan Tuhan di hadapan umat Tuhan itu. Konsekuensinya kita tahu, Tuhan tidak mau ia dianggap sebagai sosok yang gampang dihardik dan sebagainya, diremehkan. Karena itu Tuhan memberikan sebuah hukuman karena perbuatan yang sederhana bagi kita barangkali. Dan ini sangat-sangat fatal bagi Musa. Ia karena emosinya yang memuncak itu, karena perkataannya, karena ucapannya yang tidak terkontrol itu, maka ia mendapatkan sebuah apa dinamakan hukuman, tidak dilayakkan untuk masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Bagian firman Tuhan ini mau mengungkapkan kepada kita bahwa hati-hati dengan ucapan kita. Setiap perbuatan kita memiliki resiko yang harus ditanggung. Karena itu sebagai orang beriman kita dipanggil untuk senantiasa menyatakan kebaikan Tuhan dengan kata-kata kita, dengan perbuatan kita yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Kita diingatkan oleh Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, teladan kita. Ia mampu untuk melakukan segala pekerjaan aktivitasnya itu dengan segala kesabaran dan juga
menjalankan tugas pekabaran itu dengan sederhana, dengan penuh kerendahan hati, dengan kata-kata yang menyejukkan, dan itu memberikan buah bagi banyak orang. Karena itu, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ketika saudara berbicara, mengucapkan sesuatu ungkapan kata-kata, pikirkanlah dengan matang, sebab ketika ungkapan pembicaraan kita tidak terkontrol dengan baik, maka itu akan berdampak bukan hanya bagi saudara, tetapi juga akan melukai hati orang lain, dan juga terlebih Tuhan. Selamat menjalani hidup ini dengan bijak. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 365 ayat 1, 2, dan 3. Kita berdoa. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu mengingatkan kami semua agar kami menjadi sosok yang bijak dalam banyak hal, teristimewa pada hari ini dalam mengungkapkan kata-kata ucapan-ucapan kami. Kami sadar dengan pekerjaan ini bisa membawa kami semakin memuliakan Tuhan, tetapi juga dengan perkataan kami juga bisa membawa kami jauh dari Tuhan, bahkan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Kami teringat dengan Musa yang ceroboh oleh perkataannya, oleh tindakannya, sehingga ia tidak dilayakkan oleh Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian itu. Mungkin sederhana bagi kami apa yang dilakukan oleh Musa, tapi Tuhan menilai lain. Kekudusan, kehormatan Tuhan harus dikedepankan di dalam seluruh kehidupan manusia, termasuk kami. Karena itu tolong kami Tuhan agar kami senantiasa dapat menjaga ucapan kami, perkataan kami, sehingga segala yang kami buat itu memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus menjaga kami, memberikan kekuatan kesehatan yang prima, dan bantulah kami Tuhan untuk terhindar dari semua mara bahaya, gangguan, dan penyakit. Dan bagi jemaat-Mu yang dirundung dengan sakit penyakit, Tuhan juga tolong Tuhan pulihkan, agar kami boleh bersama-sama kembali berkumpul memuji membesarkan nama Tuhan lagi. Aktivitas kami hari ini kami percayakan kepadamu. Kiranya Tuhan tetap menolong menuntun kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian.